Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Adminanti Prasetyaningsih dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang generalisasi, permutasi, dan juga kombinasi pada mata kuliah Matematika Diskrit. Yang pertama yaitu permutasi dengan pengulangan. Permutasi dengan pengulangan ini artinya yaitu permutasi yang memperbolehkan objek yang sama untuk muncul lebih dari satu kali. Nah, pada permutasi dengan pengulangan ini bisa menggunakan prinsip perkalian atau aturan perkalian. Contohnya, berapa banyak string dengan panjang n pangkat n dapat dibentuk dari huruf alfabet. Nah, banyaknya huruf alfabet itu kan ada 26 huruf ya. Jadi, terus kan ini bisa berulang. Tiap huruf boleh berulang. Jadi, berdasarkan aturan perkalian menjadi 26 pangkat n string dengan panjang n. Teorema 1, banyaknya permutasi R pada himpunan dengan n elemen jika pengulangan diperbolehkan adalah n pangkat R. Buktinya, dalam permutasi R pada himpunan dengan n objek karena pengulangan diperbolehkan, maka ada n cara untuk memilih elemen pada masing-masing posisi dengan permutasi R. Sehingga berdasarkan aturan perkalian, ada sebanyak n pangkat R permutasi R jika pengulangan diperbolehkan. Nah, untuk formula permutasi dengan pengulangan ini adalah n pangkat R. Untuk contoh soalnya yang pertama, berapakah banyaknya susunan dua huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, dan C jika huruf-huruf penyusunnya tersebut boleh berulang? Nah, ini A, B, dan C itu kan 3, berarti N-nya sama dengan 3 dan R-nya itu 2 huruf berarti 2. Maka banyaknya susunan yaitu N pangkat R sama dengan 3 pangkat 2 yaitu 9. Yang kedua, berapakah banyaknya angka 3 digit yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana angka-angka penyusunnya tersebut boleh muncul lebih dari satu kali atau berulang. Nah, ini diketahui N-nya 5 dan R-nya 3, maka N pangkat R yaitu 5 pangkat 3, hasilnya 125. Yang kedua yaitu kombinasi dengan pengulangan. Kombinasi dengan pengulangan berukuran R dari N objek adalah pengambilan seleksi berukuran R dari kumpulan N objek dengan urutan tidak diperhatikan dan pengulangan atau pengembalian diperbolehkan. Untuk contohnya, dalam sebuah keranjang terdapat 3 buah yaitu apel, jeruk, dan juga mangga. Masing-masing jenis buah-buahan tersebut sedikitnya berjumlah 4 buah. Jika kita ingin mengambil 4 buah-buahan dari dalam keranjang, berapa banyak cara memilih keempat buah-buahan itu jika urutannya tidak diperhatikan? Nah, caranya untuk yang pertama, kita cari dulu kemungkinan-kemungkinan dalam memilih 4 buah tersebut. Di sini sudah ada beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu 4 apel, terus 4 jeruk, 4 mangga, 3 apel 1 jeruk, 3 apel 1 mangga, 3 jeruk 1 apel, dan seterusnya sampai 2 mangga, 1 apel, 1 jeruk. Nah, berarti banyaknya kombinasi 4 dengan pengulangan dari 3 himpunan yaitu 15, karena ada 15 kemungkinan. Untuk teorema 2 yaitu ada kombinasi R dari N-1 dari kombinasi R dari N-R plus 1 sama dengan N-1 dari kombinasi N-1 dari R plus N-1. Kombinasi R dari himpunan dengan N elemen di mana ada pengulangan elemen diperbolehkan. Buktinya, masing-masing kombinasi R dari himpunan N elemen dapat dipresentasikan dengan sebuah daftar yang berisi N-1 batangan dan R bintang. N-1 batangan digunakan untuk menandai N sel yang berbeda yang pada sel ke I memuat bintang untuk setiap kali elemen I pada himpunan muncul dalam kombinasi. Sebagai contoh, kombinasi 6 pada himpunan dengan 4 elemen dipresentasikan dengan 3 batangan dan 6 bintang. Daftar
bintang dan batangan ini mempresentasikan kombinasi yang memuat tepat 2 bintang pada elemen pertama, 1 bintang pada elemen kedua, tidak ada bintang pada elemen ketiga, dan 4 bintang pada elemen keempat dalam himpunan. Seperti yang kita lihat tadi, masing-masing daftar yang berbeda memuat N-1 batangan dan R bintang yang berkorespondensi ke kombinasi R pada himpunan dengan N elemen ketika pengulangan elemen diperbolehkan. Karena masing-masing daftar berkorespondensi ke pilihan posisi R ke tempat R bintang dari N-1 plus R posisi yang memuat R bintang dan N-1 batangan, maka banyaknya cara menyusun daftar adalah kombinasi R dari N-R plus 1 sama dengan kombinasi N-1 dari R plus N-1. Sebagai catatan di sini, N-1 merupakan banyaknya pembagi atau pembatas, sedangkan N elemen adalah banyaknya grup yang berbeda, dan R adalah banyaknya item yang akan dipilih. Nah, untuk formula kombinasi dengan pengulangan ini yaitu N plus R min 1 faktorial per R faktorial dikali N min 1 faktorial. Untuk contoh soalnya, yang pertama, 12 kelereng berwarna merah didistribusikan kepada 4 orang. Berapakah banyak cara mendistribusikan ke-12 kelereng tersebut? Dalam permasalahan ini, ada 12 elemen yang dipilih, dan ke-12 elemen ini dibagi menjadi 4 grup atau 4 orang. Jika kita membariskan kelereng tersebut dengan cara mendaftar dan mendistribusikannya dengan cara N kelereng pertama menjadi milik orang pertama, N kelereng kedua, M kelereng menjadi milik orang kedua, dan seterusnya. Maka salah satu contoh situasinya dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk elemen pertama itu ada 2 bintang, elemen ketiga ada 3 bintang, elemen ketiga ada 1 bintang, dan seterusnya. Sehingga banyaknya cara mendistribusikan ke-12 kelereng tersebut adalah kombinasi 4 min 1 dari 12 plus 4 min 1 sama dengan kombinasi 13 dari 15 sama dengan kombinasi 12 dari 15 cara. Jadi nanti hasilnya adalah kombinasi 12 dari 15 cara. Untuk contoh soal yang kedua yaitu berapa banyak solusi dari persamaan X1 plus X2 plus X3 sama dengan 11 jika X1, X2, dan X3 adalah bilangan bulat non-negatif. Solusi pada persamaan tersebut berkorespondensi dengan cara memilih 11 item dari sebuah himpunan dari 3 elemen, yaitu X1 sebagai tipe pertama, X2 sebagai tipe kedua, dan juga X3 sebagai tipe ketiga. Sehingga banyaknya solusi sama dengan banyaknya kombinasi 11 dengan pengulangan diperbolehkan dari himpunan dengan 3 elemen. Nah, berdasarkan teorema tadi, diperoleh kombinasi 11 dari 3 plus 11 min 1 sama dengan kombinasi 11 dari 13 sama dengan kombinasi 2 dari 13. Hasilnya yaitu 72 solusi. Yang ketiga yaitu permutasi dengan objek yang dapat dibedakan. Nah, sebagai contoh, berapa banyak string berbeda dapat dibuat dengan menyusun kembali huruf-huruf pada kata sukses. Nah, karena beberapa huruf dari kata sukses ini sama, jawabannya bukan banyaknya permutasi dari 7 huruf. Kata sukses terdiri dari 3 huruf S, 2 huruf C, 1 huruf U, dan juga 1 huruf E. Untuk menghitung banyaknya string yang berbeda yang dibuat dengan menyusun kembali huruf-huruf pada kata sukses, perlu diperhatikan bahwa 3 huruf S dapat diletakkan di antara 7 posisi, yang berarti dapat dilakukan dengan kombinasi 3 dari 7 cara. 3 dari huruf S dan juga 7 dari 7 posisi tadi. 2 huruf C dapat ditempatkan di antara 4 posisi atau sisa posisi setelah ditempati 3 huruf S tadi. Yang berarti di sini
dapat dilakukan dengan kombinasi 2 dari 4 cara. Sedangkan satu huruf U dapat diletakkan di antara dua posisi, yaitu sisa posisi setelah ditempati 3 huruf S dan juga 2 huruf C, yang berarti dapat dilakukan dengan kombinasi 1 dari 2 cara. Sedangkan satu huruf E hanya dapat diletakkan pada satu posisi atau sisa posisi setelah ditempati dari 3 huruf S, 2 huruf C, dan juga 1 huruf U tadi. Berarti kan dapat dilakukan dengan cara kombinasi 1 dari 1 cara. Akibatnya berdasarkan aturan perkalian, banyaknya string yang berbeda adalah tinggal dikalikan semua kombinasi tadi. Jadi kombinasi 3 dari 7 dikali kombinasi 4 dari 2 dari 4, kombinasi 1 dari 2, dan juga kombinasi 1 dari 1. Hasilnya yaitu 420 cara. 420 string yang berbeda. Untuk teorema 1, banyaknya permutasi n objek di mana ada n1 objek tipe 1 yang tidak dapat dibedakan, n2 objek tipe 2 yang tidak dapat dibedakan, dan seterusnya sampai dengan nk objek tipe k yang tidak dapat dibedakan. Adalah n faktorial per n1 faktorial kali n2 faktorial dan seterusnya sampai nk faktorial. Nah, untuk buktinya, menghitung banyaknya permutasi perlu diperhatikan bahwa n1 objek tipe 1 dapat diletakkan di antara n posisi dalam kombinasi n1 dari n cara. Penempatan objek tipe 1 ini menyisakan n-n1 posisi yang kosong. Nah, selanjutnya objek tipe 2 dapat diletakkan dengan cara n2 dari kombinasi n2 dari n-n1 cara. Penempatan objek tipe kedua ini menyisakan n-n1 min n2 posisi yang kosong. Dengan cara yang sama dapat dilakukan dengan penempatan objek ketiga sampai dengan objek ke k yang dapat diletakkan dalam kombinasi kombinasi nk dari n min n1 min n2 min n1 seterusnya sampai dengan nk min 1. Sehingga berdasarkan aturan perkalian, jumlah total banyaknya permutasi adalah kombinasi n1 dari n, kombinasi n2 dari n min n1, kombinasi nk dari n min n1 min n2 min n seterusnya sampai dengan n min k min 1. Sehingga diperoleh n faktorial per n1 faktorial dikali n2 faktorial sampai dengan nk faktorial. Sehingga teorema 1 ini terbukti. Untuk contoh soalnya, berapakah banyak string berbeda yang dapat dibuat dengan menyusun kembali huruf-huruf pada kata sukses jika yang pertama string diawali oleh huruf S, yang kedua string diakhiri oleh huruf C, yang ketiga string diawali oleh huruf S dan diakhiri oleh huruf C. Yang keempat, dua huruf C selalu berdekatan satu sama lain. Untuk soal ini yaitu ada 7 huruf kan pada kata sukses yang terdiri dari 3 huruf S, 2 huruf C, 1 huruf U, dan juga 1 huruf E. Yang pertama, jika string diawali oleh huruf S, maka ada 6 posisi yang berbeda yang akan diisi oleh 2 huruf S, 2 huruf C, 1 huruf U, dan juga 1 huruf E. Sehingga banyaknya cara ada 6 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 180 cara. Untuk yang kedua, jika string diakhiri oleh huruf C, maka ada 6 posisi yang berbeda yang akan diisi oleh 3 huruf S, 1 huruf C, 1 huruf U, dan juga 1 huruf E. Sehingga banyaknya cara ada 6 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Sama dengan 120 cara. Yang ketiga yaitu jika string diawali oleh huruf S dan diakhiri oleh huruf C, maka ada 5 posisi yang berbeda yang akan diisi oleh 2 huruf S, 1 huruf C, 1 huruf U,
dan juga 1 huruf E. Sehingga banyaknya cara ada 5 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Sama dengan 60 cara. Yang terakhir yaitu jika dua huruf C selalu berdekatan satu sama lain, maka C ini dianggap satu huruf karena berdekatan, karena selalu berdekatan. Nah, ada 6 posisi yang berbeda yang dapat ditempati oleh 3 huruf S, 1 huruf C, 1 huruf U, dan juga 1 huruf E. Sehingga banyaknya cara ada 6 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 120 cara. Nah, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.